apa yang disebut dengan virtual team, betul nggak? Virtual team. Saat ini, kalau orang membuat produk, itu tidak lagi produk itu dirancang di satu tempat, dianalisis di tempat yang sama, kemudian diproduksi di tempat yang sama. Kemungkinan tidak demikian. Proses yang dilakukan adalah mendesainnya di mana yang paling murah bisa didesain di sana. Analisisnya di mana paling murah itu dianalisis, mau katakan di India gitu ya. Desainnya paling murah mungkin dalam tanda petik di Italia. Desain di Italia, analisisnya di India. Dibuatnya di mana? Mungkin di Vietnam. Pada waktu proses pembuatan itu, apakah semua engineers yang terlibat itu kemudian rapat, rame-rame, kemudian datang ke India, datang ke Vietnam? Enggak. Ada yang namanya Global Product Development. Artinya apa? Mereka tuh harus bisa bekerja sama sebagai satu tim yang tidak ketemu. Itu yang namanya virtual teamwork. Nah, itu adalah keterampilan yang perlu kita pikirkan untuk kita bekalkan kepada lulusan kita. Dan sejumlah universitas sekarang itu membuat proyek-proyek antar universitas dengan melibatkan mahasiswa dari berbagai universitas dalam virtual teamwork ini untuk mendesain, katakan, satu produk sederhana. Saya tahu di ITB kita terlibat dalam beberapa proyek yang terkait dengan virtual teamwork itu. Kenapa? Karena memang pada waktu mereka bekerja nanti, suasana, environment yang akan mereka hadapi adalah environment di mana mereka bekerja as a virtual team gitu ya. Nah, kita perlu menanamkan skill ini. Saya udah beli beberapa buku tentang virtual teamwork gitu, how to lead virtual team dan lain-lain gitu ya. Nah, yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita menanamkan kemampuan ini, keterampilan ini kepada mahasiswa gitu ya. Kebijakan untuk pembelajaran ini harus kebijakan di level institusi, dan saya kira di Universitas Telkom ini bahwa kebijakan itu sudah dibuat untuk mendukung. Kemudian ada kebijakan-kebijakan pendukung. Nah, kalau di ITB akhirnya 7-8 tahun yang lalu saya menerjemahkan arahan dari Majelis Wali Amanat penggunaan ICT itu untuk pembelajaran itu adalah pada pemakaian blended learning. Nah, kalau kita bicara tentang blended learning, ini adalah seperti saya katakan tadi, penggabungan dari teaching, tatap muka. Ada yang namanya teaching presence, jadi saya tetap mengajar tatap muka, tapi kemudian ada social presence. Social presence itu dalam bentuk kerja-kerja kelompok. Ada yang dilakukan di kelas, tapi ada yang dilakukan sebagian besar justru melalui ICT. Jadi mereka berinteraksinya lewat ICT yang dipantau oleh dosennya. Nah, kemudian satu lagi, tadi saya mengatakan harus terstruktur. Nah, salah satu skema dari blended learning itu adalah yang namanya inquiry guided. Jadi mahasiswa, kelompok-kelompok mahasiswa ini diberi problem-problem yang mereka diskusikan secara maya, tapi problem-problem ini adalah problem-problem yang semakin lama semakin sulit. Tingkat kesulitannya kita tingkatkan. Jadi benar-benar harus dibuat terstruktur. What is this? Saya nggak ingat persis apa yang mau saya tunjukkan, tapi waktu saya mestinya udah habis gitu ya. Nah, ini beberapa hal yang harus dipikirkan. Yang betul-betul saya ingin tekankan itu adalah sebenarnya ini yang terakhir. Bahwa ini deh, kalau kita bicara tentang e-learning, the effort is not less. Our effort as a lecturer is not less. Percaya deh Bapak Ibu, effortnya itu tidak kurang. Bahkan bisa lebih, dan saya yakin lebih, terutama di awal. Nah, yang sangat penting di level institusi adalah penilaian kinerja dosen itu perlu memasukkan adanya effort tambahan kalau kita bicara tentang e-learning. Jadi kalau saya bicara tentang penilaian kinerja, itu bobot kerja SKS-nya itu kelihatannya perlu ditinjau lagi. Kemudian bagaimana menilai performance seseorang dengan e-learning modulnya itu juga perlu dirancang lagi.
Nah, ini yang ya mungkin perlu kita pikirkan kembali gitu ya. Saya kira yang lain-lainnya bisa dilihat sendiri, bahannya akan saya kopikan aja. At the end, kalau saya meyakini betul, menjadi apapun saya, yang harus saya lakukan adalah memberikan terbaik dari apa yang saya bisa berikan. Doing good work. Doing good work itu artinya I fully engage with my work. Saya betul-betul engage dengan pekerjaan saya. Saya betul-betul 100% komitmen dengan pekerjaan saya. Itu engagement saya. Dan yang kedua adalah I try to give my best, excellent result. Yang ketiga ya ethics dalam bekerja gitu ya. Ethics itu artinya apa sih sebetulnya? Ethics itu artinya tanggung jawab sebetulnya. Kalau saya bekerja, ini adalah tanggung jawab saya kepada anak istri saya, memberi penghasilan, tapi juga tanggung jawab saya terhadap institusi tempat saya bekerja, tapi tanggung jawab juga saya sebagai seorang warga negara, dan tanggung jawab juga saya sebagai bagian dari umat manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Saya langsung saja Pak Rektor, dan mohon maaf Profesor Ricardo Seko Indrajit tidak bisa hadir karena hari ini beliau berbicara masalah yang sama di UKP 4. Kalau namanya itu dulu namanya KDITT, Kuliah Daring Indonesia Terpadu, Indonesia Terbuka dan Terpadu. Sekarang menjadi PDITT, Pembelajaran Daring Indonesia Terbuka dan Terpadu. Nah, kebetulan di PDITT itu langsung di bawah Pak Wapres, yang mudah-mudahan di bulan April nanti launching. Kemudian di bulan Juni izinnya keluar, izin untuk pilotnya. Pilotnya itu ada 4 perguruan tinggi, ITB, UI, ITS, UGM, dan 1 konsorsium. Konsorsiumnya adalah Aptikom. Kemudian kenapa ada konsorsium? Karena dari seluruh perguruan tinggi informatika yang kita punya, khususnya untuk program S2, akreditasinya paling tinggi baru B. Sedangkan untuk penyelenggara PDITT itu akreditasinya harus A. Jadi bergabung di konsorsium tadi. Kemudian Aptikom sebagai salah satu bagian dari PDITT kita rutin rapat setiap 2 minggu sekali. Kemudian sekarang sedang diupload berapa sih jumlahnya? 31 atau 41? 31 mata kuliah daring. Kemudian dari 31 itu yang 11 Aptikom. Kemudian tadi kalau berbicara masalah e-learningnya Dikti itu simple. E-learning itu proses belajar mengajar di mana dosen dan mahasiswanya tidak boleh ketemu langsung. Ke mata kuliah aja, contoh ke mata kuliah. Tidak boleh ketemu langsung. Kalau mahasiswanya yang mendatangi dosennya itu namanya kelas reguler. Kalau dosennya yang mendatangi mahasiswa itu namanya kelas jauh, dan itu sangat tidak diperbolehkan. Nah, sedangkan e-learning, mahasiswa dan dosennya ketemu melalui teknologi. Mahal enggak? Tidak. Kebetulan di Aptikom sudah menyelenggarakan S2 PJJ dengan mahasiswa pertama 97 mahasiswa yang tersebar di seluruh Indonesia.
Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih.